Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang Pak Eko banggakan dan Pak Eko sayangi. Nah, kali ini jumpa lagi di pembelajaran Al-Islam ya. Setelah kalian kemarin menyaksikan video yang Pak Eko bagikan berkaitan dengan kurban dan akikoh, itu ada video referensi dari Syamil Dodo ya. Nah, sekarang Pak Eko ingin menjelaskan lebih rinci lagi berkaitan dengan kurban dan akikoh sesuai yang ada di buku paket Al-Islam. Nah, silahkan anak-anak sebelum menyimak video dari Pak Eko dipersiapkan dulu buku paket Al-Islamnya. Dan selamat menyaksikan, selamat menyimak, semoga anak-anak bisa paham ya. Kurban tanda cinta, cinta Allah dan cinta sesama. Nah, kita mulai dari pengertian kurban. Kurban itu berasal dari bahasa Arab ya anak-anak, artinya pendekatan diri. Nah, sedangkan menurut istilah yaitu penyembelihan hewan tertentu dengan niat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Berikutnya ini ada dalil atau perintah yang menunjukkan agar kita berkurban. Anak-anak sudah hafal semua tentunya ya, di surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 2. Bunyinya inna a'toinakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Itu jadi dasar terdalil yang memerintahkan kita untuk berkurban. Berikutnya adalah macam-macam hewan kurban. Kira-kira apa saja ya anak-anak hewan kurban tersebut? Yang pertama adalah unta, yang kedua sapi, dan yang ketiga kambing. Berikutnya kita bahas kriteria hewan kurban. Yang pertama, hewan dipilih dengan baik. Yang kedua, besar, gemuk, dan bertanduk. Dan yang ketiga adalah cukup umur. Jika unta, maka minimal umurnya adalah 5 tahun baru boleh dibuat kurban. Kalau sapi minimal sudah berumur 2 tahun. Dan kambing minimal sudah berumur 1 tahun. Nah, ada juga ini tips memilih hewan kurban. Yang pertama, sehat. Jadi harus diperhatikan ya, hewannya bulunya bersih, mungkin nafsu makannya juga baik, lincah, pokoknya sehat lah. Yang kedua, tidak cacat. Tidak boleh hewan kurban kok buta matanya atau pincang, itu nggak boleh ya, harus benar-benar tidak cacat. Dan yang ketiga adalah cukup umur. Jadi sesuai yang Pak Eko jelaskan di depan tadi ya, kalau unta itu berapa minimal, kalau sapi minimal berapa tahun. Nah, itu harus memenuhi kriteria, jadi tidak boleh sembarangan ya anak-anak. Berikutnya ini Pak Eko jelaskan berkaitan dengan jumlah hewan kurban. Kita mulai dari kambing ya. Jadi satu kambing itu untuk 1 orang ya, bagi yang sudah dianggap mampu. Berikutnya adalah unta. Kalau unta, 1 unta itu untuk 10 orang. Jadi boleh patungan nih 10 orang, kemudian patungan untuk membeli 1 unta. Pak lah, kalau misalnya mampu beli sendiri 1 unta buat seorang boleh nggak Pak? Ya lebih boleh, misalnya uangnya banyak, bisa kalau mau berkurban unta 1 beli sendiri nggak patungan, itu boleh. Tapi semisal mau patungan, di situ dijelaskan untuk 10 orang. Berikutnya adalah sapi. Nah, kalau sapi aturannya 1 sapi bisa untuk 7 orang. Ya sama kayak yang tadi yang Pak Eko jelaskan. Kalau mau sendiri punya uang ya boleh. Tapi kalau sapi mau patungan, itu syaratnya adalah sudah ditentukan untuk 7 orang.
Berikutnya adalah Pak Eko jelaskan berkaitan dengan waktu penyembelihan hewan kurban tersebut. Anak-anak simak di layar ya. Yang pertama adalah tanggal 10 Zulhijjah atau pas hari raya Idul Adhanya. Jadi setelah sholat Id ya, Idul Adha itu langsung disembelih, itu boleh ya. Jadi pas tanggal 10. Kemudian dilanjut dengan hari tasyrik. Hari tasyrik itu ada di tanggal 11, 12 dan 13 bulan Dzulhijjah. Jadi inilah waktu-waktu penyembelihan hewan kurban. Nah, berikutnya Pak Eko akan menjelaskan tentang mustahik kurban. Apa itu mustahik kurban? Yaitu orang-orang yang berhak menerima daging kurbannya. Yang pertama adalah sohibul kurban. Jadi si kurban ya, yang kurban itu boleh menerima dagingnya. Jadi salah kalau orang yang berkurban dianya sendiri tidak diperbolehkan mendapatkan jatah dagingnya. Itu salah. Tetap orang sohibul kurbannya boleh mendapatkan jatah dagingnya. Yang kedua adalah fakir miskin. Yang ketiga sahabat, tetangga, keluarga dan lain-lainnya. Berikutnya kita akan membahas tentang akikah dalam Islam. Apakah sudah ada yang tahu apakah akikah itu? Ya, mari kita bahas bersama-sama ya anak-anak. Akikah adalah hewan yang disembelih karena memperoleh keturunan atau anak yang baru saja lahir. Jadi sangat berbeda dengan kurban ya. Kalau ini adalah hewan yang disembelih waktu memperoleh keturunan atau anak baru lahir, itu namanya akikah. Selanjutnya ini Pak Eko jelaskan dalil atau dasar hadis ya yang menjelaskan tentang perintah akikah. Di situ anak-anak bisa baca, bisa simak, yang artinya setiap bayi tergadai dengan akikahnya, disembelihkan kambing untuknya pada hari ke-7, dicukur rambutnya dan diberi nama ya anak-anak. Jadi ada yang menjelaskan di hari ke-7 ataupun 14 ataupun hari ke-21 setelah kelahirannya, kemudian dicukur rambutnya dan diberi nama yang baik. Dan di salah satu hadis juga menjelaskan dicukur rambutnya itu maksudnya ditimbang ya. Jadi berat rambutnya itu berapa ditimbang dan dihargai seharga emas. Kalau misalnya beratnya 1 gram ya, dari harga emas 1 gram itu berapa sejumlah uang, nanti hasilnya bisa disedekahkan, bisa diberikan ke fakir miskin ataupun ke anak yatim. Berikutnya silakan anak-anak amati gambar tersebut. Apa bedanya? Iya betul. Nah, untuk akikah sendiri jumlah hewannya pun sudah ditentukan, jadi tidak boleh sembarangan. Kalau laki-laki, jadi yang lahir anak laki-laki, maka menyembelih 2 ekor kambing. Kalau anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Jadi diperhatikan jumlahnya beda ya anak-anak antara bayi laki-laki dengan bayi perempuan. Nah, berikutnya silakan anak-anak amati lagi gambar ini. Ini maksudnya apa Pak Eko? Kok ada nasi, ada sate, udah matang semua. Nah, di sini Pak Eko ingin menjelaskan kepada anak-anak perbedaan antara akikah dengan kurban. Kalau secara pengertian jelas sudah beda ya antara akikah dengan kurban. Baik dari segi waktu pelaksanaannya pun sudah sangat berbeda. Nah, di sini kita akan bahas tentang dagingnya. Jadi kalau akikah itu dibagikan dalam keadaan sudah dimasak dagingnya, sudah matang gitu ya. Tapi kalau kurban beda, kurban dibagikan dalam keadaan mentah, dagingnya itu setelah dipotong-potong
langsung ditakar dan langsung dibagikan. Nah, paham ya anak-anak perbedaannya antara akikah dengan kurban. Nah, yang terakhir akan Pak Eko jelaskan berkaitan dengan keutamaan akikah. Disimak ya anak-anak. Yang pertama adalah menghilangkan penyakit dan kotoran. Yang kedua, memperoleh pahala sebab menjalankan sunnah Rasul. Yang ketiga, menambah tingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menumbuhkan dan meningkatkan rasa ukhuwah sesama muslim karena saling berbagi ya anak-anak. Yang kelima, mendoakan sang bayi dan semua umat muslim. Nah, itu tadi ya anak-anak penjelasan Pak Eko berkaitan dengan kurban dan akikah. Oh ya, sebelum Pak Eko akhiri, tentunya anak-anak harus pahami bahwa akikah dan kurban ini hukumnya adalah sunnah muakkad ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Semoga kita semua bisa menjalankan kedua amalan ibadah ini ya anak-anak. Amin. Nah, itu saja yang Pak Eko sampaikan. Tetap semangat belajar dari rumah, tetap menjadi anak soleh-solehah, selalu menjalankan perintah-perintah Allah dan tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.